Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sukriyadi sebagai dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Data. Perkenalkan, saya Adelia Regina Putri. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Open System Interconnection. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Open System Interconnection dan tujuannya. Open System Interconnection atau Service Digital Network merupakan bentuk komunikasi internasional yang diperkenalkan oleh International Standard Organization. Nah, Open System Interconnection ini bertujuan agar komputer atau terminal yang dihubungkan ke jaringan dapat berkomunikasi dengan komputer atau terminal lain yang dihubungkan menggunakan jaringan, baik jaringan itu sama ataupun berbeda. Oleh karena itu, Open System Interconnection ini juga sering disebut sebagai sistem terbuka. Itulah tadi sedikit pemaparan materi tentang pengertian Open System Interconnection dan tujuannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memaparkan materinya. Saya Efrian selaku pemateri kedua akan memaparkan materi saya yang berjudul Organisasi Pembakuan dan Telekomunikasi. Nah, ada beberapa organisasi yang bertugas untuk menentukan pembakuan terhadap berbagai hal. Apa saja itu? 1. EIA. EIA adalah organisasi perdagangan Amerika Serikat yang mewakili industri elektronik dan berfokus pada pengembangan standar elektronika komponen dan sistem terkait. 2. CCITT. CCITT adalah organisasi atau badan internasional yang berdiri di bidang telekomunikasi dan berfokus dalam pengembangan standar komunikasi, telepon, dan telegrafi. 3. ISO. ISO adalah organisasi atau badan internasional Amerika Serikat yang mengembangkan standar di berbagai bidang industri seperti teknologi, lingkungan, dan manajemen. 4. ANSI. ANSI adalah organisasi yang juga mengembangkan standar di berbagai bidang industri seperti teknologi, informasi, dan manufaktur. 5. Atau terakhir, IEEE. IEEE adalah organisasi atau badan internasional profesional yang mengembangkan standar di bidang teknik listrik dan elektronik seperti jaringan, komunikasi, komputer, dan elektronika konsumen. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmini dengan NIM 0230409. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang protokol dan UIC. Pertama-tama, saya akan membahas apa sih itu protokol. Nah, protokol adalah prosedur dan peraturan yang menggunakan operasi dari peralatan komunikasi. Fungsi dari protokol antara lain: A. Membuat hubungan atau komunikasi antara pengirim dan penerima. B. Menyalurkan informasi dengan kehandalan yang tinggi. Protokol dirancang dan dikembangkan oleh suatu pabrik, sehingga akan sulit berhubungan apabila pabrik pembuatnya berlainan. Sedangkan UIC yaitu menggunakan layar atau lapisan untuk menentukan berbagai macam fungsi dan sistem operasi. UIC mendefinisikan sistem sebagai himpunan dari A. Suatu atau lebih komputer beserta perangkat lunaknya, B. Terminal, C. Operator, D. Proses, E. Alat penyalur informasinya. Model ini juga dapat menentukan sifat-sifat eksternal sistem, misalnya protokol komunikasi, karena hal inilah yang memungkinkan disambungkannya peralatan-peralatan dari perusahaan atau pabrik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini.
Adapun layer dan lapisan dalam model OSI adalah sebagai berikut, yaitu ada 1. Flexical, 2. Data link, 3. Network, 4. Transport, 5. Session, 6. Presentation, 7. Application. Keuntungan yang didapat jika menggunakan model OSI antara lain yaitu mengurangi kekompleksitasan. B. Dapat digunakan sebagai antarmuka yang terakreditasi. C. Mempunyai fasilitas teknik modular. Dan D. Mempercepat perubahan bentuk. E. Menyederhanakan dalam mempelajarinya. Tiap layer dalam model OSI berdiri sendiri, tapi fungsinya bergantung pada keberhasilan operasi layer lainnya. Sebuah layer pada pengiriman hanya perlu berhubungan dengan layer yang sama di penerima selain dengan satu layer di atas atau di bawahnya. Tiap layer bertugas untuk memberikan layanan tertentu pada lapisan di atasnya dan juga melindungi layer di atasnya dari rincian cara memberikan layanan tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Sian Sultan, saya akan membacakan perbandingan OSI dengan PCP IP. Ada satu lagi protokol yang sering digunakan selain model ini, yaitu protokol PCP IP. Secara fungsional, kedua protokol ini memiliki fungsi yang hampir sama, akan tetap dalam model PCP hanya memiliki 4 layer. Di beberapa buku ada 5 yang merupakan penyederhanaan dari layer-layer yang ada di model OSI. Walaupun merupakan penyederhanaan, ada sedikit perkembangan fungsi yang dimiliki oleh layer-layer yang ada di model PCP.